kembali lagi di YouTube channel saya, Ral Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham pada tanggal 19 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN. Pada pertemuan kali ini, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, saya akan memaparkan pergerakan harga saham, khususnya saham LQ45. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, pada pasar hari ini pergerakan harga saham LQ45 ada 4 saham LQ45 yang bergerak naik di atas 3%, dan ada 4 pula saham LQ45 yang bergerak menurun. Oke, saya akan bahas dari satu persatu, mulai dari pergerakan harga saham LQ45 yang terjadi kenaikan yang tinggi, yaitu kita mulai yang dari pertama adalah untuk penutupan pasar bursa pada hari ini. Saham INTP menempati posisi pertama yang harga sahamnya meningkat di atas 5%, yaitu harga saham INTP pada pasar ini tutup dengan harga Rp12.250, sedangkan pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp11.650. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INTP sebesar 600 poin atau setara dengan 5,15%. Kita bisa lihat juga perkembangan harga saham INTP melalui tampilan grafiknya. Ya, ini untuk pergerakan harga saham INTP untuk 1 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Saya kembalikan ke bentuk tampilan grafik untuk 1 bulannya. Potensi akan terjadi kenaikan pula ini kalau yang begini. Direkomendasi untuk beli. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami kenaikan pula di atas 3% adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp5.800. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp5.600. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INKP sebesar 200 poin atau setara dengan 3,57%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INKP ini. Ini bentuk grafik untuk 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham yang ketiga, saham LQ45 yang mengalami kenaikan pula di atas 3% adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga 1.460, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ini ditutup dengan harga 1.410. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham KLBF sebesar 50 poin atau setara dengan 3,55%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham KLBF ini. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Yang ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya.
Oke, selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mengalami kenaikan pula adalah saham GGRM. Saham GGRM pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga 49.000, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga 47.550. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham gudang garam ini sebesar 1.450 atau setara dengan 3,05%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham gudang garam ini, GGRM ini. Ya, ini grafik 6 bulannya. Ini grafik 3 bulannya. Dan ini grafik 1 bulannya. Oke, kita lanjut lagi. Saham LQ45 yang kelima yang mengalami kenaikan pula di atas 2% adalah saham BRPT. Saham BRPT ditutup pada pasar hari ini dengan harga 1.160. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga 1.130. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BRPT sebesar 30 poin atau setara dengan 2,65%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BRPT ini. Ya, menurun. Jadi rekomendasi beli ini ya. Oke, kita lihat bentuk grafik untuk 3 bulannya. Lalu kita lihat bentuk grafik untuk 6 bulannya. Kita lihat lagi untuk 1 bulannya. Oke. Kita lanjut lagi untuk tampilan grafik saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp5.675, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp5.550. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Cipin sebesar Rp125 atau 125 poin atau setara dengan 2,25%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Cipin ini. Ini grafik 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Ya, ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi di saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami kenaikan di atas sebesar 2% adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp8.925, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp8.750. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ICBP sebesar 175 poin atau setara dengan 2%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ICBP ini. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk saham ke-8, saham LQ45 yang mengalami kenaikan di atas 1% adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp2.590, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.540. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Akra sebesar 50 poin atau setara dengan 1,97%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Akra ini. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dia pelan tapi pasti naik pelan-pelan. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami kenaikan juga adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp9.500, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.325. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham SMGR ini sebesar 175 poin atau setara dengan 1,88%.
Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham SMGR ini. Ini grafik untuk 6 bulannya. Ini grafik 3 bulannya. Dan ini grafik 1 bulannya. Oke, kita masuk lagi di saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami kenaikan di atas 1% pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini tutup dengan harga 4.890, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga 4.800. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ASI sebesar 90 poin atau setara dengan 1,88%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ASI ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini tutup dengan harga 3.100, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga 3.050. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBRI sebesar 50 poin atau setara dengan 1,64%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBRI ini. Untuk 1 bulannya ini. Dan untuk 3 bulannya ini. Dan bentuk 6 bulannya ini. Kita kembali ke bentuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami kenaikan 1% lebih juga adalah saham INDF. Saham INDF pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp6.575, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp6.475. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INDF sebesar 100 poin atau setara dengan 1,54%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INDF ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ayo. 6 bulan. Ya, kita lanjut lagi. Ini tadi tampilan 6 bulannya. Kita lanjut ke 3 bulannya, tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini saham INDF untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar ini tutup dengan harga Rp2.790, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.750. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham Excel sebesar 40 poin atau setara dengan 1,45%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Excel ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya, kembali ke tampilan 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami kenaikan 1% pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp4.880, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp4.820. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BMRI sebesar 60 poin atau setara dengan 1,24%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BMRI ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya.
dan ini untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke tampilan 1 bulannya. Oke, kita lanjut lagi. Saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami kenaikan pula adalah saham EUNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp17.850, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp17.650. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNTR sebesar 200 poin atau setara dengan 1,13%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNTR ini. Ini 1 bulannya, ini 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke bentuk 1 bulannya. Oke, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami kenaikan di atas 0% adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar ini tutup dengan harga Rp1.040, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro tutup dengan harga Rp1.030. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Adro sebesar 10 poin atau setara dengan 0,97%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Adro ini. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke bentuk tampilan 1 bulannya. Ya, kita lanjut lagi. Saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami kenaikan di atas 0% adalah saham pendatang baru, yaitu BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp3.270, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.250. Ini berarti telah terjadi kenaikan di saham BTPS sebesar 20 poin atau setara dengan 0,62%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BTPS ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan kenaikan pula adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar ini tutup dengan harga Rp1.275, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.270. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham JPFA sebesar 5 poin atau setara dengan 0,39%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JPFA ini. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami kenaikan di atas 0% adalah saham TPIA. Saham TPIA pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp6.800, di mana pada pasar sebelumnya saham TPIA ditutup dengan harga Rp6.775. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham TPIA sebesar 25 poin atau setara dengan 0,37%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham TPIA ini. Ini grafik 1 bulannya. Ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke saham tampilan 1 bulannya. Kita lanjut lagi. Saham LQ45 yang ke-20 yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham SCMA. Saham SCMA pada pasar ini ditutup dengan harga Rp1.005, di mana pada pasar sebelumnya saham SCMA ini tutup dengan harga yang sama, yaitu Rp1.005. Ini berarti tidak ada kenaikan 0 poin dan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham skema ini. Ini bentuk grafik saham skema untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya.
Ya, kita kembali tampilan 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang K21 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar ini tutup dengan harga 700, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi pula ditutup dengan harga 700. Berarti tidak ada kenaikan 0 poin dan 0%. Kita lihat juga bentuk grafik dari saham Indi ini. Ya, ini saham Indi 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-22 yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pula adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar ini ditutup dengan harga 3.280, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga yang sama yaitu harga 3.280. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0 poin dan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Telkom ini. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pula adalah saham UNVR. Saham UNVR pada pasar ini tutup dengan harga Rp8.050, di mana pada pasar yang sama sebelumnya juga ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp8.050. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0 poin dan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNVR ini. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Nah, ini kembali ke 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-24 yang tidak mengalami kenaikan dan penurunan pula adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasaran ini tutup dengan harga Rp470, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC pula ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp470. Ini berarti tidak ada terjadi kenaikan 0 poin dan 0%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MEDC ini di 1 bulannya. Dan untuk 3 bulannya. Dan untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut untuk saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan di atas minus 0,1,18% adalah saham BBCA. Saham BBCA untuk pasar ini ditutup dengan harga Rp27.875, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp27.925. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,18%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBCA ini. Ini tampilan untuk 1 bulannya saham BBCA. Dan ini untuk 3 bulannya untuk dulu ini nilai teracak. Ya, ulang lagi. Ya, oke, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang saya banggakan, saya atur kembali bentuk grafiknya tadi tertekan. Oke, kita lihat tadi bahwa saham BBCA untuk tampilan grafik untuk 6 bulannya ini. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada
tampilan grafik atau pergerakan harga saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar ini tutup dengan harga 4.480, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga 4.500. Ini berarti telah terjadi penurunan saham BBNI sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,44%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBNI ini. Ini untuk 1 bulannya, ini untuk 3 bulannya, ini untuk 6 bulannya. Kembali untuk tampilan 1 bulannya. Oke, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-27. Yang mengalami penurunan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini tutup dengan harga 4.940, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga 4.980. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,80%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tikim ini. Ini 1 bulannya, ini 3 bulannya, ini untuk 6 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Oke, kita lanjut lagi untuk tampilan grafik selanjutnya, yaitu saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan pula adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp4.130, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.170. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 40 poin atau minus 0,96%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JSMR ini. Ini untuk 1 bulannya, ini untuk 2 bulan, ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham LQ45 yang ke-29, yaitu saham Inco. Saham Inco pada pasaran ini ditutup dengan harga 2.890, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga 2.920. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 1,03%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Inco ini untuk 6 bulannya, untuk 3 bulannya, ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami penurunan pula ada saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini tutup dengan harga 940, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga 950. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MNCN sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,05%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MNCN ini. Ini grafik 1 bulannya, ini grafik 3 bulannya, dan ini grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi untuk tampilan grafik berikutnya, yaitu saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penurunan pula adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar ini tutup dengan harga 1.730, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga 1.750. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,14%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham HMSP ini. Ini untuk 6 bulannya, ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami penurunan pula adalah saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp1.275, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.290.
rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ERA sebesar minus 15%, minus 15 poin atau setara dengan minus 1,16%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ERA ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Kembali ke bentuk 1 bulannya. Ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami penurunan pula adalah saham LPPF. Saham LPPF pada pasar ini tutup dengan harga Rp1.600, di mana pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga Rp1.620. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LPPF sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,23%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham LPPF ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-34. Yang mengalami penurunan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini ditutup dengan harga 610, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga 620. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,61%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Antam ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Untuk saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp1.115, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.135. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,76%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBTN ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36. Yang mengalami penurunan adalah saham BSD. Saham BSD pada pasar ini tutup dengan harga 800, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga 815. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,84%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BSD ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami penurunan pula adalah saham WSKT. Saham WSKT ini pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp745, di mana pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp760. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham WSKT sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,97%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham WSKT ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami penurunan pula adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp715, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ini ditutup dengan harga
730 rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTARA sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 2,05%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham CTRA ini. Nah, ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami penurunan pula ada saham Pewon. Saham Pewon pada pasar ini tutup dengan harga Rp496, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp458. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon sebesar minus 12 poin atau setara dengan minus 2,62%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Pewon ini. Ini bentuk grafik 1 bulannya. Dan ini untuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.080, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.110. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 2,70%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Pegas ini. Ini untuk bentuk grafik 1 bulannya. Nah, ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ya, untuk 6 bulannya ada gangguan jaringan. Yang untuk 3 bulannya tadi. Ya, ini untuk 6 bulan. 3 bulan sudah. Ya, agak gangguan jaringanku internet malam ini. Ini agak lambat loading. Kita kembali ke bulan 1 bulannya. Oke, kita masuk pada saham berikutnya, yaitu saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami penurunan pula adalah saham PT PP. Saham PT PP pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp860, di mana pada pasar sebelumnya saham PT PP ditutup dengan harga Rp885. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT PP sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 2,82%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham PT PP ini. Ini grafik 1 bulannya. Agak lambat loading. Ya, ini tampilannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ini agak lambat loading. Ini 6 bulannya. Dan ini tampilan grafik 1 bulannya. Ini. Oke, kita lanjut lagi untuk saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami penurunan pula hingga mencapai 3% lebih adalah minus 3% lebih adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp1.265, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.310. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 45 poin atau setara dengan minus 3,44%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Wika ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk grafik untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Oke. Rekomendasi beli ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43. Saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami penurunan yang sangat drastis juga adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp197, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp206. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus
poin atau setara dengan minus 4,37%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Seril ini yang akan mengadakan rupiah. Saham Seril dalam waktu dekat akan mengadakan kemungkinan akan terjadi kenaikan dari saham Seril ini. Untuk itu saya rekomendasikan untuk beli. Ya, ini tampilan grafik saham Seril untuk 1 bulan. Ini untuk 3 bulannya saham Seril tampilan grafiknya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Oke, kita lanjut untuk saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami penurunan yang sangat drastis pula hingga mencapai 6% adalah saham ITMG. Saham ITMG untuk pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.225, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.750. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 525 poin atau setara dengan minus 6,77%. Kita bisa lihat saham ITMG. Ya, saham ITMG untuk pasar hari ini ditutup dengan harga ini 1 bulannya. Ini rekomendasi harus beli ini ya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Nah, ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Coba kita lihat lagi analisa. Untuk 3 bulannya. Nah, ini rekomendasi harus beli nih karena akan bisa kemungkinan naik. Ini 1 bulannya. Ya. Oke, kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-45 yang sebagai penutup periuk pada hari ini, yaitu saham yang mengalami penurunan sangat drastis pula adalah saham PTBA. Pada pasar ini saham PTBA mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai minus 6,94%, di mana saham PTBA pada pasar ini tutup dengan harga Rp2.280, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.450. Ini berarti telah terjadi penurunan saham PTBA sebesar minus 170 poin atau setara dengan minus 6,94%. Untuk itu bisa kita lihat bentuk grafik dari saham PTBA. Ini grafik saham PTBA untuk 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali untuk grafik 1 bulannya. PTBA. Oke. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan harga saham pada Jumat tanggal 19 Juni 2020 ini. Apabila dalam penyampaianku ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya minta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama saudara RAL dan RAL Official. Oke, demikian video saya tentang pergerakan harga saham LQ45 pada tanggal 19 Juni 2020. Nantikan lagi ya video-video selanjutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya ya guys.